Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cuman berapa orang nih? 3 orang. Apakah tadi sudah banyak yang join? Mas Fikri, Mas Rifki. Belum, Pak. Baru Oh, baru, 3 orang, Pak. baru ini aja ya. Ya, Lagi pada nobar mungkin ya. bisa jadi, Pak. Heeh. Mungkin Mas Dikri juga sambil nobar kali ya. Oh, enggak, Pak. Saya lagi nonton podcast, Pak. Oh, enggak. Ya. Eh, Mohon maaf ya terlambat karena hujan macet tadi ya. Em, kita absen dulu. Saya juga belum mandi-mandi aja nih, mandi belum, makan belum. Eh, Sepi sekali nih ya. Harusnya ramai. Semangatnya masih sudah berkurang sepertinya. Masya. Rifki Reza Atta Daifatun. Punten teman-teman, kita on cam dulu sebentar untuk absen. Oke, Mas Rifki terima kasih, Mas Muhammad Zaki, Mas Atta, Mas Zikri. Oke, bentar ya. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah di pertemuan 11 ya, teman-teman. 11 jadi tinggal 12, 13, 14, 15 ya, tinggal 4 kali pertemuan lagi. Eh, Kemudian kita melakukan UAS. Kita sepakati pertemuan hari ini mau sampai jam berapa, teman-teman? Mau full sampai jam 9 atau enggak? Karena materinya sedikit sih. Materinya sedikit. Gimana, teman-teman? Ambil jalan aja ya. Ya, Pak. Sambil jalan aja, Pak. Oke, jalan aja ya.
Panitia Fikri Firdaus dari Prodi F hadir. Oke, Mas Adi. Oke, di pertemuan 11 ini kita akan coba membahas mengenai dimensionality reduction. Ya. Ada yang pernah mendengar mungkin? Suara saya aman ya? TV-nya berisik banget ini lagi pada nonton. Aman, Pak. Nggak ada Aman ya? noise kok. Ya, jadi ya kita akan coba membahas mengenai dimensionality reduction. Kalau dari namanya ini reduksi dimensi. Jadi kalau secara eh, apa namanya kata gitu ya, kalau reduction itu bisa potongan ya atau eh, dari besar ke kecil lah gitu ya, reduksi. Kita lihat mengenai dimensionality reduction itu apa gitu. Nah, di sini dimensionality reduction adalah proses pengurangan ya. Pengurangan dimensi dari data yang berdimensi besar menjadi data yang berdimensi kecil ya. Sorry ya, ini dua kali. Jadi harusnya data yang berdimensi besar menjadi data yang berdimensi kecil ya. Misalnya ada data yang dua dimensi gitu, yang XY-nya itu eh, dia dua dimensi ya. Nah, itu dibuat menjadi satu dimensi gitu. Atau bahkan bisa lebih ya, bisa bisa empat dimensi menjadi tiga dimensi seperti itu. Pak, yang titip salam buat Bapak dari Mas Arkan Putra. Dia izin gak masuk lagi nyetir ke arah Pulau Preban. Oke, nggak bisa join via itu ya handphonenya. Ya, seperti apa gitu ya? Nanti kita lihat. Nah, teknik dalam dimensionality reduction di sini eh, yang pertama itu fitur selection ya. Yang pertama fitur selection yang merupakan fitur yang berpengaruh dari sekumpulan data asli. Kemarin kita sempat bahas ya fitur extraction ya. Kemudian ada fitur extraction ya.
fitur extraction membentuk fitur baru berdasarkan fitur yang lama dengan dimensi yang lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau fitur selection di sini teman-teman misalnya dari sekian banyak fitur, misalnya 100 ya. Ada 100 fitur. Nah, teman-teman memilih gitu ya. Jadi tidak semuanya fitur diambil ya untuk penelitian selanjutnya ya. Jadi itu fitur selection. Nah, kalau fitur extraction di sini bisa jadi teman-teman membuat fitur baru gitu ya. Berdasarkan fitur yang lama. Misalnya eh, ketika ada data set yang eh, belum ada fitur total misalnya ya, total harga misalnya. Kemudian di di data set tersebut ada harga satuan dengan quantity misalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa membentuk fitur baru gitu namanya total harga misalnya. Nah, itu fitur extraction secara sederhananya. Jadi di dimensionality reduction itu tekniknya itu ya, pakai fitur selection, fitur extraction. Nah, algoritma yang biasa digunakan ini dua ya. Yang pertama itu PCA, yang kedua LDA. PCA Principal Component Analysis itu merupakan sebuah metode bagaimana mereduksi dimensi dengan menggunakan beberapa garis ya, atau bidang yang disebut dengan Principal Component yang biasa disebut PCS. Jadi dia menggunakan garis. Kemudian diharapkan dengan menggunakan beberapa PC bisa memudahkan kita untuk menginterpretasikan datanya dan melihat pembagian data ke dalam beberapa klaster. PC di sini bukan personal komputer ya. Ini prinsipal komponen. Jadi komponen-komponen di dalam data ya. Di sini eh, nantinya apa namanya dibagi ya pembagian data itu ke dalam klaster, ke dalam beberapa klaster. Nah, PCA menghasilkan beberapa PCS di mana PC1 akan menjelaskan varian terbesar dataset. PC2 menjelaskan varian terbesar setelah PC1. PC3 menjelaskan varian terbesar setelah PC2 dan seterusnya. Itu ya. Jadi PC4 menjelaskan varian misalnya gitu ya terbesar setelah PC3 gitu ya. Akan terus. Nah, masing-masing PC akan membentuk sumbu baru pada visualisasi data. Tuh. Nanti kita lihat di apa namanya? Di Python-nya ya. Kita lihat bentuknya seperti apa. Apa sih tujuannya gitu ya? Tujuan sebenarnya dari PCA ini gitu ya. Nah, ini untuk mengurangi kompleksitas model. Hal ini untuk menyederhanakan model dengan tetap menjaga relevansi dan kinerja. Terkadang kita dapat memiliki kumpulan data dengan ratusan fitur, sehingga dalam hal ini Anda hanya ingin mengekstrak lebih sedikit variabel independen yang paling menjelaskan varian. Jadi tadi ya. Jadi misalnya teman-teman punya data yang fiturnya banyak banget ya. Biasanya fitur yang banyak banget itu di text mining ya, teman-teman. Text mining, kemudian eh, di transaksi ya, biasanya banyak. Nah itu eh, nanti kalau di PCI ini bisa bisa dikurangi ya, atau
bisa kita em, apa namanya eh, kita pilih gitu ya variabel yang eh, atau fitur yang lebih relevan gitu, antar fiturnya. Dan di sini ada pertanyaan apa perbedaan antara PCA dan faktor analisis ya. Nah, kalau analisis komponen utama melibatkan ekstraksi komposit linear dari variabel yang diamati. Analisis faktor didasarkan pada model formal yang memprediksi variabel yang diamati dari faktor teoritis. Kalau PCA dimaksudkan untuk memaksimalkan varian total untuk mencari pola yang dapat dibedakan. Dan analisis faktor berupaya memaksimalkan varian bersama untuk konstruksi atau variabel laten. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang eh, apa namanya faktor analisis itu lebih ke memaksimalkan variannya bersama konstruksi atau variabel laten. Jadi kalau PCA itu memaksimalkan varian total ya, untuk mencari pola yang dapat dibedakan. Tuh. Nah, ini juga ada pertanyaan, haruskah saya menerapkan PCA jika kumpulan data saya memiliki variabel kategori? Jadi kalau misalnya datanya data kategorikal gitu ya, eh, apakah kita bisa menerapkan PCA? Gitu. Nah, di sini Anda dapat mencoba PCA, tetapi saya akan sangat berhati-hati karena nilai kategorikal dapat memiliki varian yang tinggi secara default dan biasanya tidak stabil ya terhadap inversi metrik. Terapkan PCA dan lakukan validasi silang, cross validation ya. Jadi CV-nya berapa? Untuk melihat apakah PCA dapat menggeneralisasi lebih baik dari data sebenarnya. Jadi eh, kalau kalau misalnya kita punya data kategorikal ya, nah ini bisa dilakukan tapi eh, harus hati-hati ya, harus dilakukan cross validation. Nah, jika iya gitu ya, maka PCA bagus untuk model Anda. Jadi kalau misalnya diterapkan cross validation terus hasilnya bagus gitu ya, berarti PCA bisa diterapkan. Matriks pelatihan Anda stabil secara numerik. Jadi kalau misalnya hasilnya bagus menggunakan PCA gitu ya. Nah, ini berarti stabil secara numerik. Namun saya yakin bahwa dalam banyak kasus PCA tidak berfungsi dengan baik pada kumpulan data yang hanya berisi data kategorikal. Jadi ada pernyataan bahwa eh, ketika datasetnya kategorikal di sini tidak berfungsi dengan baik ya PCA. Ya, ini mungkin sudah dilakukan penelitian sebelumnya ya. Makanya ada pernyataan seperti ini. Nah, kalau LDA gitu ya, merupakan teknik statistika dalam mereduksi dimensi untuk menginterpretasikan datanya dan melihat pembagian data ke dalam beberapa klaster. Jadi kalau ini dibagi ya ke dalam beberapa klaster. Menghasilkan beberapa LDS linear discriminant. Ya. LD1 menjelaskan pemisahan separability terbesar antar kelompok. LD2 menjelaskan separability terbesar antar kelompok setelah LD1 dan seterusnya. LD3 berarti menjelaskan separability terbesar antar kelompok setelah LD2. Terus aja gitu.
Nah, masing-masing LD akan membentuk sumbu baru pada visualisasi data. Jadi nanti kita lihat apa namanya YouTube-nya ya tentang PCA. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, perbedaan antara PCA dan LDA itu apa gitu. Nah, cara sederhananya untuk melihat perbedaan antara PCA dan LDA adalah PCA memperlakukan seluruh kumpulan data secara keseluruhan. Sementara LDA mencoba memodelkan perbedaan antar kelas dalam data. Jadi kalau yang PCA ini, ya, dia seluruhnya, kumpulan datanya seluruhnya eh, digunakan gitu ya. Tapi kalau LDA, dia membagi ya, membagi ke dalam kelas. Ya. Kemudian selain itu, PCA mengekstrak beberapa komponen yang paling menjelaskan varian. Sementara LDA mengekstrak beberapa komponen yang memaksimalkan keterpisahan kelas. Jadi kalau kalau PCA ini eh, lebih ke variasinya. Ya. Terus kalau yang LDA ini dia eh, melihatnya dari kelas ya, dibagi ke dalam beberapa kelas. Kemudian di sini apakah eh, bisa menggunakan seleksi fitur atau ekstraksi fitur gitu ya? Di sini kita lebih suka memilih pemilihan fitur jika ingin mempertahankan semua interpretasi masalah, ya, kumpulan data dan hasil model. Namun, jika Anda tidak peduli dengan interpretasi dan hanya ingin mendapatkan prediksi yang akurat, maka Anda dapat mencoba keduanya secara terpisah atau bersama-sama dan membandingkan hasil kinerja. Itu ya, kalau misalnya eh, ingin apa namanya menjawab masalah gitu ya, itu bisa memilih eh, seleksi fitur atau ekstraksi fitur. Ya. Kemudian jika ingin membandingkan hasil akurasinya gitu ya, itu pun bisa dilakukan dua-duanya, gitu ya. Baik terpisah maupun bersama-sama. Nah, jadi pemilihan fitur dan ekstraksi fitur dapat diterapkan secara bersamaan dalam suatu masalah. Jadi bisa dilakukan PCA dan LDA, gitu ya. Ketika apa? Ketika kita mau mau menyelesaikan masalah atau hanya ingin memprediksi dengan akurasi yang tinggi. Gitu. Sebelum kita praktek, kita coba lihat dulu apa namanya penjelasan tentang PCA. Ya. Kita lihat sebentar videonya.
Jadi seperti yang digambar tadi ya, eh, ketika kita punya data yang seperti ini, belum kita jauh. Ini data ya, teman-teman. Kita sempat bahas dulu ya di eh, kalau di KNN gitu ya. Ini semua data. Yang titik-titik ini data ya. Nah, dimensinya seperti ini. Kemudian di dimension di apa di dimensionality reduction menjadi seperti ini misalnya. Jadi hanya satu misalnya ya, satu dimensi. Namun dia datanya tetap ada gitu ya. Cuman hanya satu eh, baris. Jadi dihitung dulu minnya, teman-teman. Ketika kita punya data dua dimensi ya, kemudian dia dihitung minnya, ya, rata-ratanya. eh, Makanya dia menjadi di tengah, tengah-tengah. Ya, jadi memang eh, apa namanya? Ini kalau ini gambar gitu ya. Sebenarnya di dalam gambar ini ada aritmatikanya teman-teman ya, ada statistikanya, ada perhitungannya, bagaimana mencari min, mencari eigenvalue gitu ya, eh, mencari covariance metric gitu ya. Nah itu eh, ada kalkulasinya, ya. Ada perhitungannya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana cara kerjanya di dalam Python. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman. Goalsnya, teman-teman,
kalau saya gitu ya, eh, yang jelas teman-teman paham eh, apa namanya PCA ya, atau eh, cara kerjanya gitu. Dia itu eh, menyederhanakan atau me- apa namanya menyederhanakan data yang beberapa dimensi menjadi dimensi yang lebih kecil gitu ya. Itu itu goalsnya teman-teman. Jadi kalau kalau misalnya mau lebih diperdalam lagi, silahkan cari referensi yang menurut teman-teman gampang dimengerti gitu ya. Di sini saya juga punya kamus ya. Di sini juga ada kamus gitu ya, namun masih dalam bahasa Inggris gitu. Bagaimana dimensionality reduction ini gitu ya. Tadi ada PCA, ternyata di PCA juga bisa eh, apa? Bagaimana eh, tujuan PCA tadi ya, tujuan PCA-nya, kemudian PCA di Python itu seperti apa gitu ya. Kemudian PCA di dalam bahasa R gitu ya. Nah, kemudian LDA juga sama gitu ya. Tujuan LDA, kemudian LDA di Python itu seperti apa, gitu ya. Kemudian di sini ada kenal PCA. Ini juga masih dalam bahasa Inggris. Ini biasanya itu PCA juga bisa pakai SVM ya, gitu. Ini juga eh, nanti akan saya coba share gitu. Nanti kita coba lihat eh, itunya ya, ke notebooknya.
Nah, ini contoh PCA ya. Contoh PCA. Kita lihat datasetnya seperti apa. Nah, ini datasetnya gitu ya. Ini tentang hmm, sepertinya di kesehatan ya. Ya, di kesehatan. Datasetnya tentang kesehatan ya. Atau apa namanya? Nah, ini seperti biasa ya, import library. Nanti kita juga akan latihan ya, teman-teman, bagaimana import library Pandas, NumPy ya. Nanti kita akan latihan kosongan ya. Jadi hanya saya akan hanya kasih perintah, nanti teman-teman yang masukkan. Karena kemudian ini import datasetnya yang tadi CSV. Kemudian pemilihan apa namanya datanya. Setelah itu langsung di split data data training dan data testnya. Ya. Ini menggunakan trend test split. Kemudian 0,2 atau 20% untuk eh, data testnya dan 80% untuk data trainingnya. Nah, kemudian di sini dilakukan preprocessing menggunakan standar scalar ya. Standar scalar untuk data train dan data text-nya. Nah, kemudian inilah apa namanya library ya, library atau scikit-learn-nya PCA ya. Jadi dia pakai decomposition, kemudian import PCA-nya. Nah, kemudian eh, di sini dimasukkan end komponennya dua ya. Kemudian di fit transform, extract dan extest-nya. Kemudian training di logistic regression ya. Jadi menggunakan algoritma logistic regression ya. Sini. Logistic regression di dalam data train. Nah, ini menggunakan scikit-learn-nya linear model, importnya logistic regression modelnya. Dan random state-nya 0 ya. Jadi nggak di random. Kemudian classifiernya di fit ya, dibagi berarti X-trend dan Y-trendnya. Nah, kemudian ini confusion metric ya. Eh, Kemarin sempat disinggung ya, confusion metric itu. Ada true positif dan true negatif ya. Kemudian ini diprediksi ya. Kemudian ditampilkan juga confusion metricnya. Ini dipanggil lagi CM, Y-test dan Y-pred. Jadi di sini ada true true negatif, true positif, terus true negatif ya, eh, false positif dan false negatif. Ini menunjukkan angka datasetnya ya. Jadi sebanyak sebanyak yang tampil di sini. Jadi 14 data itu true positif gitu ya. Nah, ini 97
koma dua ya. Akurasinya cukup baik ya. Nah, setelah itu divisualisasi gitu ya. Di apa namanya? Ditampilkan dalam bentuk eh, apa namanya? Matplotlib ya. Nah, di sini juga menggunakan list color map. Jadi warna ya. Ada pewarnaan di sini ada list color mapnya red, green, blue gitu ya. Nah, kalau yang ini menggunakan mesh grid ya. Jadi eh, apa namanya exitnya, kemudian start stopnya ya di sini ditentukan gitu. Kemudian ini juga di looping yang menggunakan enumerat ya, yang berdasarkan uniknya YZ. YZ itu di sini ya. YZ itu ya trend ya, dari ya trend. Kemudian ini juga apa namanya diberikan warna lagi gitu ya, red, green, blue sebenarnya eh, untuk yang loopingnya. Jadi yang merah itu apa namanya? Oh, di sini ya. For I ya. For I J enumerate unique Y set ya. Jadi yang di datasetnya yang satu nih customer segment 1 2 3 ya, customer segment. Benar ya, customer segment ya. 1 2 3 customer segmentnya. Karena di sini Y-nya ya, Y-nya dari sini ya, dari customer segment. Nah, kemudian dia buat eh, visualisasi ya. Jadi terbagi menjadi 3 kelas ya. Ini logistic regression. Kemudian divisualisasikan tesnya. Nah, ini juga sama ya. Ini hanya perbedaannya itu untuk data test ya. Kalau yang ini data trend, ini data test gitu ya. Jadi dia lebih sedikit ya, lebih sedikit karena dia 20% ya. Ini menggunakan logistic regression. Ini VCA ya, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi yang dari dataset ini kan dia ada tiga customer segment ya. Ada 3 customer segmen, kemudian divisualisasikan seperti ini jadi, gitu ya. Nah itu VCA-nya. Nah, nanti dia terlihat di sini ada yang berbeda ya, ada yang anomali ya. Ada yang hijau di merah gitu ya, ada yang merah di hijau gitu ya. Nah, ini juga
eh, apa namanya bisa terdeteksi. Begitupun yang di data test. Kemudian bagaimana untuk yang LDA ya? Ini LDA sama, ininya sama. Nah, ini untuk LDA di sini menggunakan diskriminan analisis ya. Kemudian modelnya menggunakan linear diskriminan analisis ya atau LDA. Menggunakan dua ya, dan komponennya dua, kemudian ini di fit transform, X-test-nya juga sama. Nah ini masih menggunakan logistic regression ya, masih menggunakan logistic regression, eh, kemudian di train ya, di sini pembagian X-train dan Y-trainnya gitu ya. Kemudian menggunakan confusion metric ya, sama. Nah, di sini ada perbedaan nih. Tadi 14, eh, true positifnya dan true negatifnya 16. Ya, akurasinya 100%. Dan visualizing the training set resultnya yang di sini hampir sama ya, teman-teman. Sama karena ini adalah visualisasi ya, visualisasi menggunakan lister color map. Color map. Nah, ini tidak ada yang eh, anomali ya, tidak ada yang berbeda ketika dilakukan menggunakan LDA. Kita lihat tidak ada yang nyebrang ya, tidak ada yang eh, apa namanya noise ya. Jadi yang merah semua di merah gitu, yang biru semua di biru, hijau semua di hijau. Nah, ini makanya akurasinya dia 100%. Ini yang tadi ini data trainingnya ya, data training, kemudian yang ini data testingnya. Ya, data testingnya ini juga hampir sama ya, hampir sama. Semua bedanya di data tes, ya, tes dan ya tes. Nah, eh, sama ya di data tesnya pasti dia tidak ada yang noise ya atau tidak ada yang berbeda ya ketika dibagi menjadi tiga seperti ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika kita melakukan penelitian ya atau analisis gitu ya, alangkah baiknya kita gunakan dua-duanya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika dilakukan LDA itu akurasinya seperti ini gitu ya, 100% dan dilakukan PCA itu eh, kurang ya, kurang eh, atau berbeda dengan yang LDA gitu ya. Ini 97%. Kemudian dari visualisasi juga di sini kita bisa lihat bahwa ada yang anomali ya, ada yang noise ya. Dia kurang apa namanya? Kurang akurat ya jika dibandingkan dengan LDA. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan? Bingung ya? Bingung ya teman-teman ya? Lumayan bingung. Eh, iya, lumayan bingung. Memang bingung.
Ya, jadi gini ya, teman-teman. Eh, apa ya? Memang kalau hmm, kalau belajar secara teori memang seperti itu ya, bingung. Apalagi teman-teman tidak punya basic tentang atau ilmu statistik ya. Karena memang di machine learning, data mining, data science itu statistiknya kuat, statistikanya kuat. Kemudian jadi teman-teman harus mempelajari itu, gitu. Paling tidak dasarnya, dasar untuk statistika. Bagaimana cara mencari mean, median, modus, gitu. Seperti itu. Ya apa-apa, Mas Dikri. Eh, nanti saya share codingannya. Siapa tahu nanti teman-teman ketika memiliki dataset ya, dataset yang menurut teman-teman cocok dengan PCA atau LDA bisa dicoba. Gitu Mas Dikri. Makanya saya saya harapkan teman-teman ya, saya harapkan teman-teman tuh seperti ini. Saya ingin sekali nih dari kemarin, cuman belum saya siap-siapkan gitu ya. Jadi teman-teman tuh udah harus bisa ini ya, harus bisa import library, import dataset, kemudian bagaimana cara teknik split dataset dan data training, ya, kemudian fitur scaling ya, pakai standar scalar gitu. Nah, baru setelah di sini baru teman-teman memilih algoritma apa yang akan digunakan atau model apa yang akan digunakan. Apakah nanti ada preprocessing lain yang lain ya selain standar scalar itu nanti juga teman-teman akan eh, coba-coba gitu. Gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa menghitung conversion metricnya seperti apa, akurasi akurasi skornya seperti apa. Gitu. Makanya nanti saya akan coba apa buat gitu dalam bentuk perintah, kemudian teman-teman masukkan eh, codingannya. Gitu. Agar teman-teman tuh mengerti gitu. Oh ini tuh untuk import library, oh ini tuh untuk import dataset gitu. Oh ini untuk split dataset itu seperti ini gitu ya. Gitu teman-teman. Nanti kalau yang LDA, PCA itu nanti juga ngikutin lah teman-teman. Paling tidak konsepnya, konsep dasarnya teman-teman tahu. Gitu. Ya ini kan berbeda kan dengan yang tadi teori ya. Kalau misalnya dari teorinya gambarnya dari tiga dimensi menjadi satu gitu ya. Eh, seperti tapi kalau di sininya enggak gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi eh, targetnya teman-teman tuh mengetahui tentang eh, apa namanya tentang PCA ya atau tentang LDA ya atau tentang dimensionality reduction gitu teman-teman. Apakah ada yang perlu dibahas? Mas Dikri selama ini pernah penelitian nggak? Maksudnya pernah analisis data apa gitu? Belum, Pak. Belum. Belum. Ini kalau saya tugasin teman-teman nyari dataset untuk dianalisa, berkenan nggak? Ada dosen nanya begitu ya. Saya mah gini, masalahnya bukan saya nggak mau ngasih tugas ke teman-teman gitu ya, tapi eh, saya mendengar gitu teman-teman juga banyak tugas gitu dari mata kuliah yang lain. Tapi nanti tetap ada kok, ada tugas. Kemudian kalau kalau memang sempat buat kuis, kita buat kuis gitu ya.
latihan sih nanti rencananya di semester di pertemuan-pertemuan akhir kita banyak banyak latihan. Tuh, karena materinya udah mau habis juga. Belum text mining, kita rencana ada text mining. Selasa besok libur ya teman-teman ya? Iya, Pak. Libur. Iya, Selasa besok kita libur. Berarti kita mundur. Hmm. Tapi enggak sih, kita kan kemarin di pas UTS itu kita enggak ya. Kalau yang ini, kalau yang Jumat saya majuin tuh, yang Jumat. Kalau ini enggak. Enggak, Pak. Jadi pertemuan selanjutnya udah sama rata itu. Pagi sama malam. Iya ya, Iya. iya. Lalu habis itu nggak 11. ada libur lagi. Ya udah nggak ada libur lagi. Jadi kita di akhir eh, sekitar Juli ya baru UAS. Oke, ada yang mau dibahas lagi, Mas Dikri? Cukup ya? Pak. Cukup ya. Eh, saya harap teman-teman tuh apa namanya materi ini yang saya sampaikan tahu konsep dasarnya aja dulu. Jadi bagaimana si PCA dan LDA itu eh, bekerja, gitu. Ya. Mungkin itu dulu. Ada yang belum absen? Udah ya, udah semua ya. Rifki, Reza, Ahmad Zaki, Atta, Devatin, Dikit, Irmansyah. Jadi 5 orang dong. Oke, kalau sudah tidak ada yang dibahas, mungkin saya cukupkan sampai di sini gitu ya untuk materi pertemuan eh, hari ini. Jaga kesehatan teman-teman, jaga eh, kondisi ya, karena cuaca juga apa namanya hujan gitu ya. Anak saya dua-duanya batuk nih. Anak saya dua-duanya batuk eh, karena mungkin karena cuaca ya, karena cuaca akhirnya kurang fit. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa bahagia dan eh, sehat selalu ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, keterlambatan saya, gitu ya, maupun kesalahan yang saya sampaikan, gitu ya. Jadi mohon dimaafkan ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Oh, Pak. sorry sorry. Ini dulu apa namanya? Foto dulu kita, foto dulu untuk absen. Itu lagi ya. Bu, bisa on cam teman-teman. Punten. Mas Ata lagi ngapain Mas Ata? Lagi Dengerin aja ngapain? sih Pak, dengerin aja Oh, Pak. kirain lagi nonton bola nih. Pada anteng. Iya lagi ada bola juga kan. Iya nih Pak, 1-0 ngelihat di Google ya. Siap, siapa yang menang? Kita lah. Oh Indonesia. Oh kirain kita kalah. Waduh, ngamuk nih. Ada. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Udah saya screenshot ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Makasih Terima Bang. kasih, Pak. Terima kasih.